Perkenalkan, saya Windy Cindiana Waru dengan NIM 242105041 dari Program Studi Pendidikan Matematika semester 4. Nah, pada video ini saya akan mempresentasikan materi yaitu bilangan irasional dan kerapatan bilangan real. Nah, adapun yang saya akan presentasikan yaitu yang pertama, bukti akar 2 bilangan irasional. Nah, pembuktian ini dengan melakukan kontradiksi. Nah, yang kedua yaitu teorema kerapatan bilangan rasional. Nah, di antara dua real berbeda selalu ada bilangan rasional. Yang ketiga yaitu teorema kerapatan bilangan irasional. Nah, di antara dua real berbeda selalu ada bilangan irasional. Nah, pertama yang saya akan presentasikan yaitu akar 2 adalah bilangan irasional. Nah, pembuktian ini klasik menggunakan metode kontradiksi. Nah, yang pertama, adapun langkah-langkah yang kita lakukan. Yang pertama yaitu asumsikan awal yang digunakan. Nah, metode pembuktian tak langsung. Andaikan atau asumsikan akar 2 adalah bilangan rasional. Nah, jika rasional, maka akar 2 dapat ditulis sebagai pecahan P per Q, dengan P dan Q bilangan bulat. Q tidak sama dengan 0. Nah, yang kedua yaitu asumsikan P per Q dalam bentuk paling sederhana atau paling sedikit atau tersederhanakan. Artinya FPB PQ sama dengan 1. Negatif P dan Q tidak memiliki faktor persekutuan selain 1. Dan yang terakhir yaitu tujuan. Tunjukkan bahwa asumsi ini akan berujung pada kontradiksi logis. Nah, di sini saya memiliki pertanyaan, yaitu mengapa bentuknya sederhana? Nah, setiap rencana rasional selalu bisa disederhanakan hingga pembilang dan penyebutnya tidak memiliki faktor persekutuan. Asumsi ini penting karena akan dipakai untuk menentukan kontradiksi P dan Q ternyata harus genap sekaligus padahal sudah disederhanakan. Nah, langkah selanjutnya yaitu langkah-langkah pembuktian. Yang pertama, kita misalkan akar 2 sama dengan P per Q. Dengan P, Q bulat. Q tidak sama dengan 0 dan FPB PQ sama dengan 1. Nah, selanjutnya yaitu 2. Kuadratkan kedua sisi, di mana 2 sama dengan P kuadrat per Q kuadrat. Ditunjukkan menjadi P kuadrat sama dengan 2Q kuadrat. Yang ketiga yaitu P kuadrat genap, maka P genap. Nah, karena P kuadrat sama dengan 2Q kuadrat kelipatan 2, P kuadrat genap sehingga P juga genap. Jika P ganjil, maka P kuadrat juga ganjil. Nah, yang keempat yaitu tulis P sama dengan 2K. Nah, di sini kita substitusikan yaitu 2K akar 2 sama dengan 2Q akar 2. 2Q akar 2. Jadi hasilnya adalah 4K akar 2 sama dengan 2Q akar 2. Q akar 2 sama dengan 2K akar 2. Nah, Q pangkat 2 genap, maka Q genap. Nah, dengan alasan yang sama seperti langkah 3, Q kuadrat genap berarti Q juga genap. Nah, yang selanjutnya yaitu kontradiksi yang diperoleh. Hasil langkah sebelumnya yaitu di mana P genap, maka P memiliki faktor 2. Q genap yaitu Q juga memiliki faktor 2. Artinya P dan Q memiliki faktor persekutuan yaitu 2. Nah, ini bertentangan langsung dengan asumsi awal bahwa FPB atau PQ sama dengan 1. P per Q sudah dalam bentuk paling sederhana. Nah, kontradiksi logisnya yaitu asumsikan P per Q sederhana yaitu FPB sama dengan 1 bertabrakan dengan fakta bahwa P dan Q sama-sama genap. Dua pernyataan ini tidak mungkin benar bersamaan.
Nah, kesimpulan akhirnya yaitu karena asumsi bahwa akar 2 rasional menghasilkan kontradiksi logis, maka asumsi tersebut salah. Jadi, akar 2 bukan bilangan rasional karena akar 2 adalah bilangan real namun tidak dapat dinyatakan sebagai P per Q atau rasio dua bilangan bulat. Maka berdasarkan definisi, akar 2 termasuk bilangan irasional QED, yaitu terbukti. Nah, sekarang masuk kita pada bagian 2, yaitu teorema kerapatan bilangan rasional. Nah, yang pertama yaitu pernyataan dan makna teorema. Pernyataan teoremanya yaitu jika A dan B bilangan real dengan A kurang dari B, maka selalu terdapat suatu bilangan rasional R sehingga A kurang R, sehingga R lebih besar dari A dan lebih kecil dari B. Nah, makna intuitifnya yaitu bilangan rasional tersebar rapat di sepanjang garis real. Tidak ada celah kosong sekecil apapun di antara dua bilangan real yang tidak mengandung bilangan rasional. Berapapun kecilnya jarak B dikurang A, selalu bisa ditemukan bilangan rasional di antaranya, bahkan tak terhingga banyaknya. Yang selanjutnya yaitu masuk kita pada contoh pada garis bilangan. Nah, kita misalkan A itu adalah 1,41 dan B 1,42. Nah, cari bilangan rasional di antaranya. Nah, di sini teman-teman tertera garis bilangannya bisa diperhatikan. Nah, artinya pada garis bilangan ini yaitu R sama dengan 1 per R sama dengan 1,415 sama dengan 283 per 200 adalah bilangan rasional atau dapat dinyatakan sebagai pecahan P per Q. Nah, jelas terlihat bahwa 1,415 lebih besar dari 1,41 dan lebih kecil dari 1,42 sehingga R memenuhi syarat bahwa R lebih besar dari A dan lebih kecil dari B. Nah, cara mendapatkan, ambil cukup digit desimal dari interval AB, lalu hentikan atau potong sehingga hasilnya berupa desimal berhingga. Desimal berhingga selalu rasional. Bahkan masih banyak rasional lain di interval ini, misalnya 1,411, 1,4123 dan seterusnya, menunjukkan rasional merapat di sekitar titik manapun. Nah, sekarang kita masuk pada interpretasi intuitif kerapatan. Yang pertama yaitu tak pernah kosong. Sekecil apapun interval A, B yang dipilih, interval itu tidak akan pernah kosong dari bilangan rasional. Nah, tak terhingga yang kedua yaitu tak terhingga banyak. Bukan hanya satu. Pada setiap interval AB terdapat tak terhingga banyaknya bilangan rasional. Yang ketiga yaitu dasar pendekatan atau aproksimasi. Yaitu sifat ini mendasari bagaimana bilangan irasional atau seperti pi atau akar 2 dapat dihampiri atau diperkirakan dengan bilangan rasional dalam praktik dan komputasi. Nah, sekarang kita masuk pada bagian ketiga yaitu teorema kerapatan bilangan rasional. Nah, yang pertama yaitu pernyataan dan makna teoremanya. Pernyataan teorema, jika A dan B adalah bilangan real dengan A kurang B, maka selalu terdapat suatu bilangan irasional T sehingga T lebih besar dari A dan lebih kecil dari B. Nah, makna intuitif dan kaitan dengan kerapatan rasional, yang pertama yaitu gunakan teorema kerapatan rasional, terapkan pada interval A dikurang akar 2, B dikurang akar 2. Untuk memperoleh rasional R di sana, lalu T sama dengan R ditambah akar 2 akan irasional dan berada di AB. Nah, yang kedua yaitu artinya bilangan irasional juga
besar tersebar rapat. Tidak ada celah pada garis real yang murni hanya berisi bilangan rasional saja. Yang ketiga yaitu bersama-sama. Dua teorema kerapatan ini menunjukkan rasional dan irasional saling berselang-seling, tak terhingga rapatnya di sepanjang R. Nah, yang terakhir teman-teman, kita masuk pada contoh pada garis bilangan. Itu kita misalkan bahwa A itu adalah 1 dan B itu adalah sama dengan 2. Cari bilangan irasional di antaranya, dan garis bilangannya bisa dilihat. Nah, artinya di situ T sama dengan akar 2 sama dengan 1,41421 adalah bilangan irasional atau telah dibuktikan pada bagian 1, dan jelas akar 2 lebih besar dari sama dengan 1 dan lebih kecil dari sama dengan 2. Contoh lain, pi per 2 sama dengan 1,5708 juga berada di interval 1,2 dan merupakan bilangan irasional. Nah, pola umum untuk R rasional sembarang pada A dikurang akar 2, B dikurang akar 2, maka T sama dengan T ditambah T sama dengan R ditambah akar 2 selalu irasional dan berada pada AB. Nah, sekarang kita masuk pada kesimpulan, yaitu struktur garis bilangan real. Yang pertama yaitu akar 2 irasional. Dibuktikan via kontradiksi jika akar 2 sama dengan P per Q sederhana P dan Q ternyata genap. Kontradiksi. Yang kedua yaitu rasional rapat di bilangan real. Antara dua real A kurang B selalu ada bilangan rasional R dengan R lebih besar dari A dan lebih kecil dari B. Nah, yang ketiga yaitu irasional rapat di R. Antara dua real A kurang B selalu ada bilangan rasional T dengan T lebih besar dari A dan lebih kecil dari B. Nah, implikasinya pada garis bilangan real yaitu tersusun dari rasional dan irasional yang saling berjalin rapat tak terhingga. Tidak ada celah kosong dimanapun. Nah, sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.